Ya Muhammad, ismasitah fa innaka masitah. Wahbab man ahbabta fa innaka mufaraquhu. Wa'malu ma sitah fa innaka majsiyum bihi. Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, tetapi sesungguhnya engkau akan mati. Dan cintailah siapapun yang engkau mau, tetapi engkau akan berpisah dengannya. Dan kerjakanlah, berbuatlah sesukamu, tetapi sesungguhnya engkau akan dibalas dengannya. Saudaraku, jamaah salat subuh rahimakumullah, hadis di atas mengandung 3 nasihat agung bagi kita, bagi manusia. Yang pertama, ismasitah fa innaka mayit. Hiduplah sesukamu, tetapi engkau akan mati. Para ulama berpendapat bahwa kalimat ini adalah kalimat peringatan, pemberitahuan, serta ancaman bahwa kita semua ini akan mati. Tentunya para ulama itu berdasar kepada firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mengalami kematian. Oleh karenanya saudara berbahagia, setelah kita tahu bahwa setiap yang bernyawa, kita ini akan mengalami kematian, pertanyaannya, sudah sejauh mana kita mempersiapkan kematian tersebut? Apa bekal kita untuk menghadap pengadilan yang maha adil? Pengadilan yang nggak bisa lagi kita tutup-tutupi. Beda dengan pengadilan kita di negara kita ini. Masih banyak mencari pembenaran, pembelaan di hadapan Allah. Tidak bisa kita mengelak sedikit pun. Ini perlu kita renungkan bapak-bapak saudara bahagia. Ya, nasihat Jibril kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan untuk kita semua tentunya. Apakah kita berbekal dengan harta, kekuasaan, jabatan, baik jabatan dalam pekerjaan, jabatan dalam satu organisasi? Apakah bekal kita cukup dengan anak yang sukses, istri yang cantik? Bapak-bapak saudara bahagia, kalau itu yang kita siapkan, maka kita akan menjadi rugi, bahkan celaka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada kesempatan berbahagia ini, marilah kita mencari bekal yang terbaik untuk menghadap ilahi Rabbi tersebut. Bekal apa yang terbaik untuk menghadap Allah? Bekal yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita nanti kalau meninggal dunia, bukan istri yang cantik, anak yang sukses, bukan jabatan, bukan gelar yang menempel pada nama kita. Bukan itu yang ditanya oleh Allah. Setidaknya ada 4 pertanyaan yang harus kita siapkan ketika kita nanti berada di pengadilan yang maha adil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, pertanyaan itu umur. Umur kita ini untuk apa kita habiskan? Setidaknya dari kita balik sampai saat ini, untuk apa kita habiskan?
Itu ditanya oleh Allah. Yang kedua, hartanya. Dari mana kita dapat harta yang begitu banyak? Kemudian, digunakan untuk apa harta itu? Dibelanjakan untuk apa saja harta itu? Masya Allah. Bapak-bapak, saudaraku, sedang sholat subuh rahimahullah. Ini perlu kita renungkan. Pak Kiai Haji Mastur Anwar Dini di Istiqomah sering menyampaikan tausiah tentang bagaimana kita mendapatkan harta itu. Seorang pencari kayu saja, kemudian dia dijual untuk menghidupi keluarganya, kemudian kisah tersebut cukup panjang, ditanya berbagai macam. Dari mana uang itu kamu dapat? Kayu yang kau dapat, kayunya siapa, rantingnya siapa. Kemudian setelah kau dapat digunakan untuk apa. Luar biasa itu. Kemudian yang ketiga, tubuhnya untuk apa dia gunakan. Artinya fisik kita ini. Selain umur, harta yang kita dapat, kemudian dibelanjakan untuk apa. Kemudian tubuh kita ini, fisik kita digunakan untuk apa? Allah beri kesehatan kepada kita. Untuk apa kesehatan yang Allah berikan pada kita ini? Tubuh yang indah, yang bagus. Allah ciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Untuk apa? Kemudian ilmunya. Untuk apa iamalkan? Kita rata-rata berpendidikan, tentunya ada ilmu. Baik ilmu itu yang kita pelajari dari membaca, ilmu yang kita dapat dari mendengarkan majelis seperti saat ini, melalui para asati, para kiai, ya. Untuk apa gunakan? Saudara bahagia, itu pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa kita hindari. Bukan seperti yang saya katakan di atas. Bukan apa jabatanmu. Tentunya itu tidak terlepas juga pertanyaan-pertanyaan tersebut. Artinya kaitannya dengan tanggung jawab. Ya. Oleh karenanya saya katakan tadi, carilah kita bekal yang terbaik untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bekal terbaik itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbahagia kita sebagai orang mukmin yang setiap hari Jumat sepekan sekali kita hadir memenuhi undangan Allah sholat Jumat. Khotib punya kewajiban untuk mengajak jamaah itu untuk menjalankan bertakwa, baik pada dirinya maupun pada jamaah. Ya. Karena itu memang merupakan bekal terbaik kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 197, insyaallah Bapak-bapak, saudara-saudara sudah paham semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Wattaquni ya ulil albab. Berbekalah. Dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang berakal. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan takwa itu kita akan selamat dunia dan selamat di akhirat. Kita akan bisa mempertanggungjawabkan segala apa yang kita lakukan selama kita hidup ini. Jamaah salat subuh rahimahullah. Kemudian pesan yang kedua adalah wahbab man ahbabta fa innaka mufariquhu. Dan cintailah siapapun yang engkau mau, karena sungguhnya engkau pasti akan berpisah dengan.
Dalam hal ini Bapak-Bapak, kita diperbolehkan untuk mencintai siapa saja yang kita mau. Tapi perlu diketahui bahwa yang kita cinta itu pasti berpisah dengan kita, pasti. Apakah berpisah selamanya melalui kematian, atau berpisah pekerjaan yang dimutasi, ya, kita sebagai pekerja pegawai dimutasi ke tempat lain, ke daerah lain. Insya Allah kalau tarbiyah ini ya rasanya tidak terlalu seringlah terjadi mutasi. Kalau istiqomah itu kan karena pegawai BUMN ya sering terjadi seperti itu. Bahwa apa yang kau cinta itu pasti akan berpisah. Oleh karenanya cintailah satu itu sekedarnya saja, jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Dari yang lain boleh jadi. Kalau kita mencintai satu berlebihan, bahwa suatu saat yang kau cinta itu dibenci menjadi musuh. Akan menjadi sesuatu yang kita senangi, cintai. Tapi dalam konteks ini, Bapak-Bapak Saudara bahagia, kita dalam ini Jibril menekankan kepada Rasulullah SAW dalam ini cinta kepada satu itu jangan melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Man itu mencintai Allah lebih dari semuanya. Saudaraku, dalam ini kita perlu kita lihat Allah berfirman dalam Quran Al-Baqarah ayat 165, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minan nasi mayattakhidhu min dunillah walau yaral ladzina dzalamu id yarawna al-'adzaba annal quwwata lillahi jami'an wa annallaha sadidul 'adzab. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Sangat cintanya kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah, dan bahwa Allah amat berat siksanya, niscaya mereka menyesal. Oleh karenanya saudaraku, marilah kita berupaya semaksimal mungkin sehingga kita juga akan mendapatkan cinta Allah. Karena kalau mencintai Allah lebih dari segalanya itu kita akan mendapatkan nikmatnya beriman. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang artinya 3 hal yang apabila seorang itu memilikinya, maka hendaknya dia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi kecintaan dia kepada selain keduanya. Yang kedua, hendaknya dia tidak mencintai seseorang melainkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dilemparkan ke neraka. Ini kalau kita sebagai orang yang beriman, mari kita posisikan, tempatkan Allah di atas segalanya. Allah dan Rasulnya yang paling kita cintai. Agar kita bisa merasakan nikmatnya beriman. Dari kekufuran setelah kita mendapatkan
hidayah, karunia, nikmat iman ini. Boleh jadi kita sebelum mengerti, sebelum mantap iman kita, akidah kita pada masa muda, banyak kekufuran yang kita lakukan karena kurang, ya mungkin termasuk yang berbicara ini ya sebelum mengenal tentang organisasi, kita banyak melakukan maksiat, perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah. Nah, sekarang alhamdulillah kita banyak mendapat syariatnya, berada dalam garis yang hanif. Jangan kita kembali lagi melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini banyak dialami oleh teman-teman yang sudah usia gitu. Itu berbahaya sekali kalau kita nggak hati-hati. Ya, seperti masa-masa pada saat SMA, masa-masa pada saat SMP. Alhamdulillah, saya berusaha untuk tidak terlalu ambisius dengan reuni itu. Alumni, kan itulah kira-kira. Alhamdulillah untuk alumni D1 di UNED itu tetap bertahan karena mereka rata-rata guru. Nah, kalau guru itu insya Allah dia tentu tanggung jawab, begitu Pak Sawal ya. Apa yang mau dibicarakan, yang ditulis itu takut kepada Allah. Ya, karena kita sebagai guru itu ya kalau kita tidak menjadi contoh teladan yang baik pada anak didiknya, Bapak-bapak saudara berbahagia kita. Subuh bisa berjamaah, sebelum sholat subuh berjamaah, sempat kita sholat sunnah. Kita tahu sholat sunnah qobliyah subuh nilainya lebih besar dibanding dunia beserta isinya. Itu luar biasa ini. Kita terus istiqomahkan. Para pemangku, para kita doakan. Mudah-mudahan mereka itu dapat melaksanakan kepemimpinan dengan baik, dapat hidayah Allah dan mampu diberikan kemampuan untuk melaksanakan hidayah tersebut. Dan atau Allah berikan bala dan musibah atas kedoliman mereka. Jadi kita doakan dulu yang baik, Bapak-bapak. Negara ini mendolimi rakyatnya, mudah-mudahan Allah memberikan bala dan musibah, Allah kembalikan kepada mereka. Tetapi kita tetap mendoakan dulu kebaikan untuk mereka. Mudah-mudahan Allah berikan petunjuk. Saudara lagi ya. Ini juga mungkin saya stressing sedikit ya dari nasihat ini, yang mungkin yang menyebabkan terjadinya banyak musibah ini karena pemimpin-pemimpinnya kurang memperhatikan terhadap kepedulian rakyatnya, terhadap kebutuhan rakyatnya. Justru sebaliknya. Ini bahaya. Dan itu tidak akan terlepas dari tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bolehlah saat ini mereka itu mencari pembenaran, ya, merasa diri mereka benar, dia salah, kau salah, tetapi juga tidak mengakuinya, justru minta perlindungan dari orang, bukan perlindungan pada Allah. Ini mungkin yang menyebabkan. Kendati pun pada saat menjabat, Al-Quran di atas kepalanya bersumpah demi Allah saya tidak akan korupsi gitu ya. Itulah kasarnya kira-kira. Ya. Kan bertakwa kepada Allah tidak mungkin korupsi dia kalau bertakwa. Tapi kenyataannya gimana? Pak Saudara ya. Ini yang mungkin perlu direnungkan oleh mereka-mereka itu.
Saudaraku, jamaah rahimahullah, itu yang kedua ya. Jadi mari bagaimana kita untuk bisa menempatkan Allah dan Rasul yang paling kita cintai. Oleh karenanya dalam kondisi bagaimanapun Allah menjadi prioritas utama. Apa yang diperintahkan oleh Allah, mari kita berupaya semaksimal mungkin melaksanakannya sesuai dengan kemampuan kita. Apa yang dicontohkan Rasulullah, berusaha semaksimal mungkin kita mencontohnya. Jangan mengatakan cinta kepada Rasulullah, tapi syariatnya contohnya ya tidak kita contoh. Ini yang menyebabkan kita ini hanya pintar berbicara tapi tidak mau melakukan, tidak mampu melakukan apa yang dibicarakan itu. Menyatakan sesuatu tapi tidak dilakukan. Itu bisa atap Allah kepada mereka. Saudaraku, kemudian yang ketiga nasihat Jibril. Yang ketiga adalah wa'mal masyi'ta fa innaka mujasiyum bihi. Dan berbuatlah, bekerjalah sesukamu, tapi sungguhnya engkau akan dibalas dengannya. Ini merupakan peringatan yang besar bagi kita. Bahwasanya semua yang kita lakukan ini, bapak-bapak saudara bahagia, akan dimintai pertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nasihat yang ketiga disuruh, silakan Muhammad, kerjakan apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu mau. Berbuatlah apa yang kamu mau, tapi ingat, apa yang kamu kerjakan itu akan dibalas dengannya. Kalau kita berbuat baik sesuai dengan syariat, dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Kalau manusia itu berbuat jahat, dolim, ya, dibalas oleh Allah dengan kejahatan dan kedolimannya itu. Sehingga kalau manusia berpikir, bapak-bapak saudara bahagia, bahwa Allah itu menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya, laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim, dalam surat itu, summa radadnahu asfala safilin, kemudian Allah kembalikan, hinakan dia ke tempat yang paling hina. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, mereka itulah pahala yang tiada putus. Oleh karenanya jangan sia-siakan apa yang Allah berikan pada kita berupa akal pikiran. Dengan akal dan pikiran itu kita manusia bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Kalau kita tidak bisa membedakan mana yang batil, mana yang batil, padahal kita diberi oleh Allah akal pikiran, maka kita akan menjadi orang yang paling buruk, yang paling jelek, yang paling rendah. Di mana tempatnya? Di neraka. Na'udzubillah. Oleh karenanya saudara bahagia, mari kita berupaya semaksimal mungkin untuk menggunakan akal dan pikiran kita ini untuk bisa membedakan mana yang Allah perintahkan, mana yang Allah larang. Mana yang Allah disuruh untuk kita mengerjakannya dengan baik, ya, sesuai dengan perintah Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mana yang harus kita jauhi? Kita jangan sampai menjadi pengikutnya syaitan laknatullah. Berusahalah kita semaksimal mungkin untuk menjadikan diri kita sebagai makhluk hamba Allah yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini. Mudah-mudahan kuliah fajar yang sangat singkat ini menjadi renungan bagi kita. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, ini kayaknya ada jamaah ibu-ibu ini, kita terhindar dari malapetaka musibah, termasuk corona yang sampai saat ini belum Allah cabut dari muka bumi ini. Wali kota mengeluarkan surat edaran lagi, tertanggal hari Ahad kemarin, tanggal ini hari apa nih? Tanggal hari Ahad ini. Ini hari Ahad ya? Ya. Terhitung mulai tanggal 9 sekarang. Tanggal
15. Oh, berhitung tanggal 9 kemarin sudah. Tanggal 9. Tanggal 9 sampai lupa saya, Ustaz Isman. Tanggal berapa edaran wali kota itu? Ustaz Isman. Pak Isman? Edaran wali kota itu bahwa sejak tanggal 7 atau sampai tanggal 29 tentang mengetatkan kembali peraturan protokol kesehatan. Ya, sampai tanggal 29 Januari. 15 ya? Jumat, oh iya, Jumat. Itu. Restoran hanya diizinkan membuka melayani 50% dari kapasitas yang tersedia. Tempat ibadah tidak demikian. 50% dari kapasitas tempat ibadah yang bisa ini. Insya Allah. Ini. Saudara berbahagia, berapa banyak sudah edaran wali kota itu dibuat. Ya. Tetapi, mohon maaf ini, sekali lagi mohon maaf ini. Ya. Edaran itu tidak maksimal diperhatikan, dilaksanakan. Ya. 2 pekan yang lalu, Bapak-bapak saudara berbahagia, Majelis Ulama Indonesia Kota Balikpapan itu mendapat keluhan dari warga. Saya sebut namanya, Pak Dahlan, Hamzah Dahlan. Kalau tidak salah mantan jaksa Kalimantan Timur. Nah, Ustaz Siman tahu nih. Beliau itu tinggalnya di depan Polres itu, perumahan apa itu Ustaz? Bandar ya, sahabat Pak? Dekat rumah makan, lupa saya. Masuk itu di depan Polres itu, belok kanan. Di situ justru di beberapa tempat ada kegiatan THM, bar. Pas berdempetan dengan rumah beliau, itu bukanya jam 10 malam sampai jam 4 pagi. Musiknya sangat keras. Beliau kirim surat kepada wali kota, wakil wali kota, ditembuskan kepada Majelis Ulama Indonesia. Keberatan. Nah, ini. Yang sampingnya Pak Dahlan ini, ya, ini belum keluar izinnya. Masya Allah. Ini Pak Bapak, ibu-ibu yang kami hormati. Dia geram, marah. Bahkan sekali-kali juga pemuda-pemuda yang datang dari jam 10 sampai jam 4 itu kalau terganggu, beliau tuh insya Allah aktif ya, salat malamnya juga istiqomah, salatnya ke istiqomah kalau subuh itu. Jadi diolok-olok, bapak tua, gak usah terlalu inilah kalau sudah tua gitu ya, tadi sabar. Nah ini, Bapak saya sampaikan ini, Majelis Ulama Indonesia belum menyampaikan masukan kepada wali kota karena surat tembusannya itu baru 2 hari yang lalu. Luar biasa ini. Jam 10 Bapak, sampai jam 4 dini hari baru bubar. Ya, ini saya sampaikan karena tidak hanya di situ, banyak di beberapa tempat. Paling tidak ada 3 kalau nggak salah. Di Pertukan Bandar kalau nggak salah namanya gitu ya. Itu di Kelandasan. Ini perlu kita sikapi Bapak-bapak jamaah salat subuh Masjid Tarbiyah. Kalau kita melihat satu kemaksiatan tidak boleh tinggal diam. Karena itu bagian daripada terjadinya mengundangnya malapetaka musibah itu. Harus kita berikan nasihat sesuai dengan kapasitas kita tentunya. Dan ini bagi pejabat, Satpol PP punya peluang untuk menjadi Satpol PP yang hebat. Satpol PP yang betul-betul mendapatkan cinta Allah. Kalau mereka betul-betul berorientasi kepada nilai-nilai ad-din dengan baik. Itu. Satpol PP yang tidak bisa masuk angin. Angin apa? Angin RP gitu lah ya. Kepala dinas yang mengeluarkan izin itu juga demikian. Dia betul-betul memanfaatkan jabatannya untuk berbakti kepada Allah. Mengabdi kepada Allah. Tidak hanya kepada
wali kotanya, tapi dia meniatkan nilai jabatannya itu untuk menegakkan kebenaran. Hebat tuh Bapak. Walaupun mungkin tidak lama menjadi kepala dinas, karena mungkin dianggap terlalu kencang, tapi dia dicatat oleh Allah sebagai orang yang hanif. Selamat dunia dan akhirat. Ya, tidak mudah untuk disuap, katakanlah begitu. Karena bagaimanapun Bapak sering saya katakan, kalau melihat satu kemaksiatan, maka rubahlah kemaksiatan itu dengan tangannya, kekuasaannya. Wali kota itu mempunyai kekuasaan yang hebat kalau dia betul-betul memahami agama dengan baik. Ya, tidak akan merugikan agama lain. Ya, tidak akan merugikan agama lain. Kalau beliau sebagai seorang pejabat, tidak hanya Pak Rizal ya, siapapun wali kota, sebentar lagi kan Pak Rahmat dilantik. Mudah-mudahan beliau diberikan keistiqomahan, keselamatan hingga akhir jabatannya nanti. Ya, mudah-mudahan. Kita doakan. Dan ketika kita melihat satu kemaksiatan, kalau kita tidak bisa menggunakan tangan, dengan lisan, nasihati. Nggak bisa, ya dengan hati, dengan doa. Itu selemah-lemahnya iman. Sehingga kalau terjadi musibah, di kelandasan terjadi tsunami, Pak Hamzah saya katakan kemarin, Bapak sudah melaksanakan perintah Allah. Insya Allah kalau terjadi musibah Pak, tsunami di kelandasan ini, Bapak kena, insya Allah Allah sempurnakan Bapak ibadahnya. Allah ampuni Bapak. Berdasarkan apa? Firman Allah, wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah wa'lamu anallahu sadidul iqab. Al-Anfal surat ke-8 insyaallah ya. Ayat 25. Wattaqu, takutlah kamu kepada satu musibah yang tidak hanya menimpa kepada orang-orang yang melakukan maksiat saja di antara kamu. Ini. Takutlah Pak Hamzah, saya katakan betul kemarin itu. Ada beberapa wartawan ya, terhadap satu musibah yang tidak hanya menimpa kepada orang-orang yang melakukan dansa-dansi dengan musik yang begitu nyaring. Ketahuilah bahwa adab Allah sangat pedih. Itu. Bahkan beliau sudah menyurati ke wali kota, ke wakil wali kota, kepala dinas. Udah bagus. Nah ini perlu kita juga contoh Bapak-Bapak. Mudah-mudahan di lingkungan tarbiyah, di Jalan Antasari ini tidak ada kemaksiatan seperti itu. Mudah-mudahan. Itu bagian kecil di Balikpapan. Bagian dari sekian banyak perbuatan-perbuatan maksiat. Oleh karenanya, Bapak-Bapak saudara bahagia, mari kita terus ikhtiar kepada Allah agar kita dalam ini diselamatkan. Dan saudara-saudara kita, karena mereka itu karena mungkin tidak tahu ya. Celakanya mereka tahu tapi dia tetap melakukan. Itu satu kesombongan. Sudah dinasihati, sudah tahu bahwa ini satu larangan, mendatangkan satu musibah, tetap dia. Itu satu kesombongan. Dan tidak bagus orang yang sombong. Allah benci, murka kepada orang yang sombong. Oleh karenanya berbahagialah kita bisa berjamaah, melaksanakan sholat secara berjamaah. Alhamdulillah. Kita semuanya, insya Allah Allah berikan taufik. Apa itu taufik? Satu ketenangan, ketentraman yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang hanif di dalam hidupnya. Mari anak-anak kita, istri kita ajak untuk mencintai Allah lebih dari segalanya. Mari kita membiasakan diri melakukan amal soleh yang dianjurkan oleh agama kita. Ya, sehingga kita nanti Bapak-Bapak tidak hanya di tarbiyah kita dikumpulkan, tetapi kita nanti dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada perlu dipertajam, ada pertanyaan monggo silakan. Kalau bisa saya jawab, kalau nggak bisa Ustaz Ismail. Alhamdulillah. Jemaah yang dirahmati Allah. Sebelum kita tutup mungkin ada yang ingin sharing, silakan Pak.
ada. Baik. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh, cintailah. Ya, yang pertama tadi, cintailah siapa yang kamu mau. Ya. Jadi masalah itu Oh, hiduplah sesukamu, tapi engkau akan mati. Ya. Hiduplah sesukamu, engkau akan mati. cinta itu akan Berarti yang kedua tuh ya. Ya. kasih sayang kan ada sifatnya itu kalau menurut saya relatif. Nah, gini, kita rasa lakukan kasih sayang dan menyimpan mana kayak kasih sayang ini bisa sesuai dengan yang diharapkan. Iya, mungkin ini Pak Jenal. Masya Allah. Iya. Iya, ini mungkin saya ambil sebentar Pak Salah ya. Ambil contoh kasih sayang itu yang keliru. Bagaimana agar kasih sayang kita ini tidak keliru, ya, tidak melebihi daripada syariat, tidak menyalahi. Misalnya gini, Pak Jenal punya anak, sayang betul pada anaknya. Sudah punya cucu belum? Belum, anak ya, anak. Tapi saya tahu anaknya Pak Jenal sudah gede-gede ya, dan anaknya di pondok. Ya, gak usah Pak Jenal lah ya. Si Fulan punya anak. Anaknya cakep, ganteng, cantik. Nyata, sudah usia 10 tahun, SD. Sayang dia. Akhirnya sayang yang keliru tadi, ya, pada jam 4:30 dibiarkan tidur, tidak bangun pagi itu loh Pak. Justru selimutnya diperbaiki, dibenahi, tidur lagi. Sekarang subuh jam 5 kurang 8 menit kalau nggak salah ya, kurang 7 menit misalnya. Sayang, itu termasuk bagian sayang yang keliru Pak. Ya, tetap kita membangunkan anak tersebut untuk sholat kepada Allah, untuk melaksanakan sholat, ya, itu diantaranya. Kemudian juga sayang yang keliru, karena sayangnya kepada anak, ya, apa yang diminta oleh anak semuanya dikasih kita, semua kasih. Ini juga menyebabkan malapetaka Pak nantinya itu. Anak yang sebenarnya belum waktunya untuk dikasih sesuatu yang ia inginkan, kita karena sayang dan punya duit, kita penuhi semuanya. Ini sayang yang keliru pada anak. Istrinya cantik Pak, ya, bagus. Sudah tahu menjelang maghrib dia ngajak belanja. Itulah Pak Wahid ya. Ayolah Pak, antar itu Pak. Itu gini Pak. Masya Allah. Karena sang suami tidak tegas dan dia mengedepankan kasih sayang kepada istri. Sampean kan sehari dari pagi Pak kerja, jam 5 baru pulang. Kapan saya bersama-sama dengan Bapak, dengan Mas gitu ya. 5:30 keluar ke mall sana. Ya toh? Maghrib tiba terus masih ada waktu. Dia sholat maghribnya menjelang isya. Nah, ini termasuk yang keliru Pak. Nah, ini sebenarnya banyak contoh-contoh sekali Pak. Ya, banyak contoh. Termasuk, ya, saya kemarin melihat istri saya mengikuti pelatihan. Saya tahu siapa yang menyampaikan pemateri. Orang yang hebat, aktif dalam satu organisasi, tapi bukan organisasi Muhammadiyah, bukan.
organisasi partai. Ya, partainya partai Islam. Ya, waktu sholat asar terus dia. Saya katakan sayang ini. Coba ingatkan kepada peserta. Kita stop dulu. Skorsing sholat asar dulu. Waktunya sholat asar. Itu namanya cinta kepada Allah di atas segalanya. Nanti setelah asar kita kasih waktu 15 menit atau 20 menit kita sambung lagi. Kalau mereka tidak mau ya sudah. Tapi dia sebagai seorang instruktur, insya Allah mau. Kalau nggak mau nggak apa-apa. Tapi di hadapan Allah dia sudah berusaha. Ini Pak Jenderal. Ini namanya memposisikan Allah di atas segalanya. Seorang yang pemimpin, yang memimpin rapat juga dalam satu instansi, organisasi, ketika waktunya sholat, tentunya dia mengedepankan sholat tepat waktunya. Ini Pak, dan ini tidak semua Pak. Tidak semua bisa melakukan, memposisikan. Makanya kita terus berusaha untuk menasihati, menyampaikan seperti saat ini. Saya kira itu Pak Jenderal ya. Artinya, jangan sampai kita, ini bapak-bapak yang sudah punya cucu, hati-hati ini dengan cucu. Hati-hati dengan cucu. Bisa saja cucu itu melalaikan kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktunya sholat, sibuk dengan cucunya. Saya katakan kepada saya sayang kepada cucu. Memang cucu kepada sayang, kasih sayang cucu kepada anak, lebih sayang cucu. Tapi jangan sampai ganggu dengan ibadah. Tuh. Gitu ya Pak. Mudah-mudahan kita, bapak-bapak yang punya cucu, tolong jangan sampai cucu-cucu kita itu menjadikan penghalang kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Pak. Sudah jam suruk sudah. Silakan. Kalau ada lagi.